Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa fasma'u qawlahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa, khusus kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada kaum muslimin. Mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengah berada di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dia termasuk dari bulan-bulan hurum, bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa bulan Rajab ini adalah bagian daripada 12 bulan dan 4 diantaranya adalah bulan haram termasuk bulan Rajab. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut kata Nabi, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Wa Rajab mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Sementara bulan Rajab itu letaknya di antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di samping dia bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan Rajab juga merupakan batu loncatan bagi kita untuk sampai ke Ramadan. Makanya ketika sampai di bulan Rajab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk membaca doa. Walaupun ada sebagian ulama yang mendhaifkan ini, tapi untuk fadhailul amal tak masalah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab, berkahi kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Bulan Rajab minta berkah. Apa makna berkah? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan yang kita lakukan.
Salat sunnah meningkat, puasa dilakukan, baca Quran ditingkatkan. Bulan Sya'ban juga demikian. Ketika sampai di dalam bulan Ramadan, karena kita sudah pemanasan sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan kita sudah terbiasa, maka bulan Ramadan kata Nabi syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, bulan Rajab bukan hanya sekedar bulan haram dan juga sebagai batu loncatan. Bulan Rajab juga bulan yang mana di dalamnya kebanyakan kaum muslimin memperingati suatu peristiwa yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa. Itulah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kapan waktunya memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi menurut pendapat Al-Alamah Al-Mansur Furi, beliau mengatakan tanggal 27 Rajab. Dan tanggal 27 Rajab kalau kita lihat di kalender setiap rumah kita, maka di situ tanggalnya merah. Kenapa? Diperingati Isra wal Mi'raj. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tentang peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Mainnya bukan logika, tapi adalah main dengan iman dan hati yang mendalam, keimanan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kalau pakai logika kita berpikir tak mungkin. Sebab dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih kurang 1200 kilo. Apalagi waktu itu belum ada handphone, belum ada pesawat. Orang menempuh perjalanan dengan kendaraan seperti onta itu berbulan-bulan. Ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Konon toh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menempuh perjalanan Isra wal Mi'raj itu hanya lailan, sebagian malam. Maka oleh karena itu begitu banyak hikmah yang terkandung di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Namun pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan satu hikmah yang sangat luar biasa besar yang harus kita pedomani di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Itulah penyucian hati. Nabi SAW sebelum diberangkatkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi dibedah dada Nabi, dibersihkan hati Nabi, kemudian dibasuh, dicuci dengan air Zam-Zam, dimasukkan imanan, yakinan, islaman, hilman. Iman, Islam, yakin, penyantun. Apakah Nabi sebelumnya tidak beriman? Sudah beriman. Kata ulama, untuk mengokohkan dan memperteguh, lebih menguatkan lagi. Kemudian Nabi SAW berangkat dari tempat yang suci ke tempat yang suci menuju yang maha suci. Itulah Masjidil Haram, masjid yang harusnya kita melakukan rihlah kata Nabi. Masjid yang keutamaannya dibandingkan dari 3 masjid yang utama itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, itu sama dengan 100.000 kali kebaikan yang kita lakukan. Satu kali kita beribadah di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali kita beribadah di Masjid Al-Falah Tembok ini khususnya. Demikian pula Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali. Masjid Nabawi, masjidku kata Nabi sama dengan 1000 kali. Nah, inilah 3 masjid yang mempunyai keutamaan yang luar biasa. Berangkat dari Masjidil Haram, tempat yang suci, menuju ke Masjidil Aqsa, tempat yang suci juga. Masjid ke masjid melambangkan kepada kita bahwa kita mesti memakmurkan masjid dalam kehidupan ini. Kemudian Nabi SAW melakukan perjalanan Mi'raj. Nabi SAW menuju Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Maka ayat yang menjelaskan tentang Isra di dalam Al-Quran itulah awal surah Al-Isra atau surah Bani Israel ayat yang pertama. Subhanallazi asra bi'abdih, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya menuju yang maha suci. Yang diperjalankan yang suci, tempat bermula berjalan yang suci dan menuju kepada tempat yang suci.
Maka kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ibrah dari ini. Ingin kita menghadap yang maha suci, maka sucikanlah hati kita terlebih dahulu. Bagaimana cara menyucikan hati? Kata Imam Al-Ghazali, at-taharatu arba'u maratib. Ada 4 caranya. Yang pertama adalah tathhiruz zahir, bersihkan yang zahir kita ini dari minal ahdas wal ajnas, dari hadas dan najis. Sebab 2 ini bisa menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas kecil atau hadas besar. Kita tidak berwudu, kita berhadas kecil, salat, maka salat tidak sah. Apalagi hadas besar, jalannya adalah dengan mandi. Demikian pula dengan najis. Ada najis itu najis mughallaza yang harus disertakan tanah, najis mutawassithah, najis mukhaffafah. Bersih diri kita dari hadas dan najis untuk bisa sampai kepada Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, bagaimana cara menyucikan diri kita? Itulah tathhirul jawarih. Kita bersihkan anggota tubuh kita minaz dzunub wal azam, dari perkara-perkara dosa dan maksiat kepada Allah. Jadi menyucikan diri kita ini, ma'asyiral muslimin, lepaskan diri kita dari perbuatan maksiat. Jangan lakukan perbuatan maksiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, istahyu minallahi haqqal hayah. Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nahnu nastahi walhamdulillah. Kami punya malu wahai Rasulullah, alhamdulillah. Qala laisa zalik, bukan begitu maksudnya. Walakinnal istihya, tetapi yang dimaksud dengan malu haqqal haya, dengan sebenar-benar malu adalah antahfazur ra'sa wa ma hawa. Engkau jaga kepala engkau dan apa yang ada di kepala engkau dari perbuatan-perbuatan dosa. Mata di kepala, telinga di kepala, lisan di kepala. Jaga 3 hal ini dari perkara-perkara dosa. Jangan sampai dosa lisan menyakiti orang, mata melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, telinga mendengar sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kita jaga ini. Kalau ini sudah kita jaga dengan baik, berarti kita telah mensucikan diri kita. Wal batna wa ma wa'a, perut dan apa yang dikandung oleh perut, apa yang kita makan, apa yang kita minum, termasuk apa yang kita pakai, sudahkah yang halal? Sudahkah terbebas kita dari yang haram? Kalau sudah terbebas dari yang haram, berarti kita telah menyucikan diri kita. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua cara menyucikan diri kita. Bersihkan anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, kepala, kaki, tangan. Yang ketiga, tathhirul qalbi minal akhlaqil mazmumah. Bersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Bersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ma'asyiral muslimin, induk dari sekalian dosa harus kita lepaskan dari diri kita. Apa induk sekalian dosa? Inna ummahatil khotoyah salasah. Ada 3 induk dari sekalian dosa. Pertama, al-kibru, kibir. Kibir maknanya sombong. Sombong asluhu kana min iblis, asalnya dari iblis. Ketika dia mengatakan ana khairum min, saya lebih baik dari Adam. Khalaqatahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sementara saya dari api. Mana mungkin saya mau sujud kepada Adam? Dia sombong. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud, malaikat sujud. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud, dia tidak mau, aba wastakbar, dia enggan dan sombong. Inilah penyakit iblis. Padahal sebelumnya dia termasuk makhluk yang taat kepada Allah. Ini harus kita hindari ma'asyiral muslimin, penyakit kibir atau sombong. Yang kedua, induk sekalian dosa itu adalah al-hirsu, loba, tamak, rakus.
Orang yang lomba tamak rakus berarti dia telah dihimpit dengan sebuah penyakit hubbud dunia. Kalau sudah dihimpit dengan penyakit hubbud dunia, apa yang terjadi? Malas melakukan ibadah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikirkan adalah dunia, dunia dan dunia. Asalnya ini, kata ulama, adalah min Adam, dari Adam. Ketika Adam diperintahkan oleh Allah, la taqrabu hazihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Namun iblis mengganggu dan menggoda Adam, akhirnya dia juga memakan bersama istrinya. Dikeluarkan dari surga. 40 tahun lamanya bertaubat kepada Allah. Menangis, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ketiga itu dari sekalian dosa adalah al-hasad. Kana asluhu kana min Qabil. Asalnya dari Qabil. Ketika dia tidak terima dengan perjodohan, disuruh untuk berkurban, justru kurbannya kurban yang jelek, yang diterima oleh Allah adalah kurban yang bagus. Lalu dia mengatakan, la aqtulannak, saya bunuh engkau. Maka penyakit hasad kita hindari. Kalau 3 induk dari sekalian dosa ini sudah kita bisa bebaskan dari diri kita, masyarakat muslimin, insyaallah aman. Penyakit-penyakit yang lain insya Allah akan terkendalikan. Tapi kalau 3 penyakit ini masih bersarang di dalam diri kita, maka kemungkinan penyakit-penyakit yang lain akan ikut mendominasi. Yang keempat, masyarakat muslimin, tathhirus sir mimma siwallah. Yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita di dalam Al-Qur'an, kata Allah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Sejengkal kita ingat kepada Allah, sehesta Allah ingat kepada kita. Sehesta kita ingat kepada Allah, sedepa Allah ingat kepada kita. Berjalan kita menuju Allah, berlari Allah menuju kita. Maka ketika ada masalah dalam kehidupan ini, angkatlah tangan kepada Allah. Allahu Akbar. Bawalah beribadah kepada Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Dekatkan diri kepada Allah, ingat Allah dalam keadaan suka ataupun duka. Insyaallah hati kita menjadi hati yang suci. Mudah-mudahan bermanfaat. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.